ulama itu setidaknya ada 3 pendapat ya, meskipun masih ada pendapat yang lain. Pertama, ketika Al-Quran turun ke Lauhul Mahfuz, ada yang mengatakan sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kalam, selamat datang kembali di program Kalam Kajian Islam spesial bulan Ramadan. Bersama saya Arfa Yunita yang akan menemani sahabat Kalam dalam perbincangan penuh makna hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk kembali bertemu di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, penuh rahmat, dan ampunan dari Allah SWT. Sahabat Kalam, Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga bagaimana kita semakin mendekatkan diri kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang sangat istimewa, yaitu Malam Nuzulul Quran. Sebuah peristiwa bersejarah saat wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, malam ini bukan hanya sekedar peringatan tahunan, tetapi juga menjadi momen untuk merenungkan dan memahami bagaimana sebenarnya sejarah atau proses terjadinya nuzulul Quran dan apa makna di balik peristiwa ini, serta relevansinya bagi kehidupan kita, khususnya di tengah tantangan zaman sekarang. Dan untuk membahas hal ini lebih dalam, telah hadir bersama kita Ustadz Muhammad Yunan MTHI, dan beliau ini merupakan dosen dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir, jurusan Usuluddin Adab dan Dakwah Stein Majene. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah, baik-baik saja. Alhamdulillah. Nah, sesuai dengan tema kita Ustadz, Malam Nuzulul Quran. Sebenarnya apa itu Malam Nuzulul Quran? Oke, malam nuzulul Quran itu adalah malam yang kalau dari aspek bahasa terdiri dari 2 kata ya, nuzulul Quran. Kalau dalam bahasa Arab dia masuk kategori idhafah. Jadi nuzulul Quran itu adalah malam nuzulul Quran itu adalah malam diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, membahas tentang peristiwa besar Ustadz. Dalam sejarah ini tentu memiliki latar belakang terjadinya. Nah, termasuk malam nuzulul Quran. Bagaimana sebenarnya proses terjadinya atau sejarah dari nuzulul Quran ini Ustadz? Oke, secara singkat pada masa kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu hidup di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, di mana kehidupan masyarakat jahiliyah itu adalah kehidupan yang sangat gelap ya. Pada masa itu pertikaian antar suku sering terjadi, layaknya pertikaian untuk mencari kekuatannya. Siapa yang menang, siapa yang kuat, dia yang menjadi pemimpin. Kemudian yang kedua, pada masa itu terjadi gradasi akhlak yang luar biasa. Perbudakan sesama manusia, kemudian pelecehan terhadap wanita, bahkan tidak ragu mengubur hidup bayi perempuan pada saat itu, dan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Nah, ketika situasi seperti ini,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu lebih banyak memilih untuk mengasingkan diri, ya, lebih banyak pergi melakukan eh, penyendirian, sehingga dalam suatu kesempatan ketika Rasulullah sedang menyendiri di gunung Jabal Nur dalam keadaan bertafakkur, beribadah kepada Allah, kemudian hadirlah sosok Jibril yang datang membawa wahyu pertama, yakni surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Nah, itu dilihat dari sejarah historis ya Ustadz, Iya, bahwa itu terjadi karena latar belakang dari budaya atau kehidupan masyarakat. masyaallah. Nah, kemudian Ustadz kalau dari segi perjalanan ayat-ayat ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dimulai dari bagaimana Ustadz? Oke, perjalanan ayat ini dari Tuhan sampai ke Nabi sebenarnya masuk persoalan yang sangat rumit ya. Bagi kalangan orientalis itu menjadi sebuah senjata untuk salah satunya menjadi senjata yang dijadikan alat untuk mengaburkan keyakinan umat muslim dengan tuduhan bahwa Al-Quran itu adalah karangan Nabi. Sementara di kalangan ulama banyak yang kerepotan menjawab bagaimana proses turunnya Al-Quran itu untuk dirasionalkan kepada orang-orang yang mempertanyakan. Saya termasuk sering mendapati orang-orang yang kelabakan menjawab itu. Sementara kita tahu dalam proses nuzulul Quran ini, turunnya Al-Quran kepada baginda Rasul Muhammad, itu sangat susah kalau kita hanya jelaskan lewat perantara riwayat. Alasannya, kalau kita baca riwayat-riwayat hadis yang kita temukan itu ketika Al-Quran turun, dia seperti suara gemuruh lebah, kadang seperti suara lonceng, atau hanya mendengar suara di balik tabir. Keadaan seperti ini yang dijelaskan dalam riwayat kadang susah diterima oleh orang-orang yang mencoba berpikir rasional, sehingga ketika ulama-ulama susah atau para ustadz susah menjelaskan wilayah ini, sehingga kadang ada orang yang justru mengambil sikap menetapkan diri dalam keraguan dan tidak menemukan jawaban yang jelas. Padahal wilayah ini sebenarnya lebih menarik dan bisa terjawab kalau didekati lewat pendekatan filsafat ya. Karena ini adalah perpindahan sesuatu yang dari non materi ke wujud materi. Jadi nuzulul Quran itu jangan dibayangkan bahwa ada kitab yang turun dari langit langsung diserahkan kepada Nabi Muhammad. Nuzulul Quran itu bermakna i'lam. I'lam yakni Allah mengajarkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad. Nah, bagaimana cara proses turunnya? Manusia itu adalah makhluk yang terdiri dari wujud materi dan non materi. Materi. Ya, ada sisi rohaniahnya, ada sisi batiniahnya. Nah, di wilayah rohaniah ini, di wilayah non materi inilah ada kesamaan, ya, ada kesamaan yang bisa menghubungkan antara Tuhan yang non materi dengan manusia. Nah, seperti apa itu maksud contohnya Ustadz? Menghubungkan non-materi kita kepada pencipta kita. Karena Al-Quran itu tidak hadir dalam bentuk lembaran-lembaran tulisan. Ia adalah pesan wahyu yang apa namanya? Nanti setelah diterima Nabi baru ia dituliskan. Jadi hubungan dengan Tuhan itu mewujud
lewat potensi ruhaniah manusia, ya, potensi Ya. ruhaniah manusia, sehingga itu bukan sesuatu yang mustahil dan itu menjadi bagian dari eee, proses keterhubungan Tuhan dengan nabi dalam proses turunnya Al-Quran. Nah, dari proses itu Ustadz, tahapan apa saja yang dilewati, ayat-ayat itu atau bagaimana caranya dia disampaikan kepada Nabi Muhammad? Dalam proses turunnya, di kalangan ulama itu setidaknya ada 3 pendapat ya, meskipun masih ada pendapat yang lain. Pertama, ketika Al-Quran turun ke Lauhul Mahfuz, ada yang mengatakan sekaligus. Kemudian turun ke Baitul Izzah, ada yang mengatakan sekaligus, nanti dari Baitul Izzah ke Rasulullah, kemudian berangsur-angsur. Kemudian yang kedua, ada yang menyebutkan bahwa dari ketika turun ke Lauhul Mahfuz dia berangsur-angsur, kemudian ketika turun ke Baitul Izzah, dia ayat yang turun itu adalah ayat yang dibutuhkan Rasul selama 1 tahun. Kemudian setelah itu dia turun sekaligus kepada Rasulullah. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan dia turun secara berangsur-angsur ke Lauhul Mahfuz, kemudian sekaligus kepada Baitul Izzah, kemudian secara berangsur-angsur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan-perbedaan ini tentu muncul karena pengaruh penyandaran kepada riwayat-riwayat yang bercerita tentang asbabun nuzul. Nah, dari perbedaan-perbedaan pendapat itu Ustadz, mungkin bagaimana kita sebagai umat Islam memaknai atau mengambil hikmah dari perbedaan itu dan memahaminya dari nuzulul Quran ini Ustadz? Hikmah yang paling penting kita petik dari nuzulul Quran ini, yang paling pertama sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak meninggalkan hambanya, ya, tidak meninggalkan hambanya. Selalu Allah mengutus para rasulnya untuk menghubungkan manusia itu ke Tuhan. Kemudian dalam proses turunnya, ia hadir berdialog dengan kehidupan manusia. Jadi ketika Al-Quran turun selama 23 tahun, ia hadir menjawab peristiwa-peristiwa, menjawab pertanyaan, menjawab tuduhan-tuduhan, dan itu berlaku ya selama dalam proses 23 tahun. Artinya wahyu ini betul-betul hadir memandu manusia menjalani kehidupan. Masya Allah, artinya Ustadz, memang Al-Quran ini sangat diperlukan menjadi pedoman dan menjadi kitab yang membawa kita dari alam gelap sampai alam terang. Nah Ustadz, jika dilihat dari sisi kita dalam menerapkan Al-Quran, nah bagaimana kita menghadirkan Al-Quran itu Ustadz dalam hidup kita? Untuk menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan kita, maka yang harus dilakukan itu adalah bukan sekedar membaca, ya, bukan sekedar membaca, tapi lebih dari itu kita selalu berusaha untuk mentadabburi Al-Quran. Ada satu pendapat ya, ada satu pendapat dari seorang ulama tafsir namanya Sayyid Muhammad Hussein At-Tabatabai, pengarang kitab tafsir Al-Mizan. Beliau berpendapat bahwa ilmu-ilmu Al-Quran itu terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, ada ilmu Al-Quran yang berkenaan dengan lafaz. Kalau yang berkenaan dengan lafaz itu ada misalnya ilmu makharijul huruf, ilmu tajwid, tilawah, Nah ilmu-ilmu dan ini Ustadz seterusnya. membahas tentang apa Ustadz? Maksudnya Dia bagaimana? dia berkenaan dengan cara pelafalan Al-Quran. Jadi orang orang ketika ingin
menguasai bacaan Al-Quran, dia harus belajar makhrajul huruf, mengetahui sifat huruf, mengetahui hukum-hukum tajwid, agar ia dibaca dengan benar. Berarti sebelum kita membacanya Ustadz, kita terlebih dulu harus belajar cara pelafalannya. Cara pelafalan. Yang kedua, ada ilmu yang berkenaan dengan kandungan Al-Quran. Nah, ilmu yang berkenaan dengan kandungan Al-Quran ini, itu berkenaan dengan hal-hal yang misalnya terkait dengan tafsir. Ya, Ustadz. Misal, orang mempelajari tafsir ahkam untuk menggali hukum-hukum yang termuat di dalam Al-Quran. Orang mempelajari tafsir yang bercorak tasawuf misalnya. Tujuannya apa? Untuk mengambil pengetahuan-pengetahuan spiritual dari Al-Quran. Jadi dia, kalau yang tadi langkah berkenaan dengan lafaz, ini yang kedua berkenaan dengan isinya Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ada ilmu yang berkenaan dengan ilmu-ilmu yang dilahirkan oleh Al-Quran. Anggap misalnya ilmu bahasa Arab. Orang-orang pada saat itu menggunakan bahasa Arab, tapi mereka tidak mengetahui Artinya, tentang tata bahasa ya, tata bahasa Arab. penggunaannya. Iya. Begitu Al-Quran turun, orang-orang semua takjub dengan bahasa Al-Quran, bahkan para penyair yang saat itu pun takluk di hadapan Al-Quran, akhirnya mereka mulai mempelajari bahasanya sendiri. Sehingga lahir ilmu bahasa Arab, di sana ada ilmu nahwu, ada ilmu saraf, ilmu balaghah. Itu adalah ilmu yang lahir disebabkan oleh Al-Quran. Di sana misalnya ada ilmu hadis. Ilmu hadis itu adalah termasuk ilmu yang lahir dari Al-Quran. Sebab Al-Quran bicara tentang Nabi Muhammad, memposisikan Nabi Muhammad layaknya yang digambarkan dalam syair. Muhammadun basyarun la kal bashar bal huwa yaqutun bainal hajar. Al-Quran itu memposisikan Nabi seperti manusia, tapi bukan manusia biasa. Posisinya seperti batu mulia di hadapan batu kerikil. Sehingga semua orang atau ulama-ulama itu fokus memperhatikan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi. Pada akhirnya muncul disiplin ilmu hadis. Ada ilmu kalam dan lain-lain. Nah, untuk menghidupkan Al-Quran ini tentu tidak hanya cukup membaca. Ya, Ustaz. Hal yang paling luas justru terpampang di hadapan kita untuk mentadabburi Al-Quran itu. Ya, baik secara Al-Quran dalam bentuk bacaan, bahkan lebih dari itu Al-Quran dalam bentuk ayat-ayat kauniyah. Jadi sangat luas ya ketika kita ingin mempelajari lebih dalam Al-Quran. Nah, dari ilmu-ilmu tersebut tadi Ustadz, kan kita sebaiknya tidak hanya membaca, tapi bisa mengamalkannya. Mungkin kita bisa menerapkannya mulai dari contoh terkecil Ustadz, bagaimana contoh kecil kita untuk menerapkan ilmu-ilmu ini Ustadz. Oke, untuk menerapkan ilmu-ilmu ini, hal yang paling mendasar adalah berusaha menghidupkan Al-Quran itu dari yang paling dasar tadi ya. Paling sederhana. Paling sederhana, paling misalnya ya, karena ini didukung oleh riwayat-riwayat hadis juga. Misalnya Rasulullah lewat lisan sucinya bersabda bahwa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Ada riwayat yang lain misalnya, nawwiru buyutakum bis salati wa tilawatil Quran. Terangi atau berikan cahaya bagi rumah-rumah kalian itu dengan salat dan bacaan Al-Quran. Kemudian ada misalnya dalam riwayat yang lain, addibu auladakum bi thalathati khisalin. Ajari anak-anak kalian, didik anak-anak kalian dengan
3 perkara, hubbun nabi wa hubbu ahli baitih wa qiraatul Qur'an. Ajari mereka untuk mencintai Nabi, kedua ajari mereka mencintai keluarga Nabi, kemudian ketiga ajari mereka untuk menghidupkan membaca Al-Qur'an. Nah, interaksi dengan Al-Qur'an ini harus dimulai dari hal yang paling dasar. Lambat laun ketika eee, seiring dengan berjalannya waktu, keadaan seperti ini akan mengantar seseorang untuk tidak hanya berada pada tingkatan lafaz Membaca. tadi ya, tapi dia akan maju ke ranah berusaha memahami isi kandungan Al-Qur'an, bahkan lebih dari itu, menerapkan, Al-Qur'an dalam berbagai menjadikan Al-Qur'an itu sebagai kompas dalam kehidupan ya, menjalani kehidupan. Itu yang kita harapkan ya dari keutamaan mempelajari Al-Qur'an. Nah, belajar dari hal sederhana Ustadz. Saat ini bulan Ramadan, kita membahas terkait bulan Ramadan, di Iya. mana semangat ibadah pastinya meningkat seperti membaca Al-Quran. Tapi seringkali kita itu membaca hanya terbawa euforia Ustadz. Jadi bagaimana kita menanamkan bacaan itu sampai betul-betul kita meresapi dan bahkan membawanya sampai setelah Ramadan. Iya, itu keadaan yang susah Iya dihindari ya, Ustadz. susah dihindari. Banyak umat muslim nanti buka Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, dan berlomba-lomba menghatamkan Al-Qur'an ketika Bulan bulan Ramadan. Ramadan tiba. Nah, bagaimana supaya kita bisa merawat Iya, kita bisa merawat, tidak hanya tumbuh semangat itu dalam bulan suci Ramadan. Hal yang paling penting untuk kita lakukan adalah di samping modal iman dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hal yang penting untuk kita lakukan itu adalah mempelajari diri kita masing-masing. Mempelajari diri kita masing-masing. Kadang dalam waktu-waktu tertentu kita lebih dikuasai oleh rasa ngantuk ya. iya Ustaz. Kemudian ketika kita paksakan membaca Al-Qur'an dalam keadaan seperti itu, ya tentu tidak akan maksimal. Nah, banyak langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan, ya. Misal, saya termasuk orang yang punya kebiasaan seperti itu. Kalau bulan puasa Ramadan, biasanya kalau selesai sholat subuh, kita sudah mulai diserang Rasa ngantuk. perasaan ngantuk ya, Iya Ustaz. maunya langsung ambil bantal, tidur. Nah, kita bisa mencari hal-hal, melihat persoalan ini dari sudut pandang yang lain, mencari solusi. Bisa misalnya kalau selesai sholat subuh, Anda bisa ambil kunci motor Anda, silahkan berpetualang ke tempat-tempat yang bagus pemandangannya, apalagi kalau kita di Kota Majene, tempat-tempat itu sangat dekat ya, jaraknya dekat, bisa berganti-ganti dalam setiap hari. Nah, Anda bisa ke situ menikmati pemandangan alam, sekaligus Membangun semangat. membangun semangat dengan membaca Al-Qur'an di situ atau mengamalkan doa-doa yang Anda miliki. Insyaallah dengan, mencari metode-metode yang pas untuk diri kita, insyaallah perasaan malas, perasaan kurang semangat itu akan sedikit demi sedikit bisa kita kita atasi. Jadi tidak hanya memaksakan untuk membaca agar dapat pahala, tapi memulai dengan membangun semangat itu Membangun Ustaz. semangat, jadi harus kita mempelajari keadaan diri masing-masing. Bahkan bisa jadi ketika kita membaca Al-Qur'an di luar rumah, misal ke pantai Ya, atau ke gunung, dalam keadaan membaca Al-Qur'an justru ketenangan yang ada ketenangan batin yang lebih yang kita dapatkan sebab kita membacanya dalam keadaan sambil menikmati keindahan keindahan alam semesta.
Ya, jadi tidak hanya mengharapkan pahala tentunya ya Ustadz. Iya. Nah kemudian Ustadz, jika kita beralih ke zaman sekarang, di mana teknologi yang semakin berkembang dan bisa dilihat bahwa, orang-orang lebih sering menggunakan handphone dibanding Handphone. Al-Quran. Nah jadi bagaimana kita tetap bisa menjadikan Al-Quran ini yang utama Ustadz? Oke, yang paling penting, kalau terkait dengan menjaga rutinitas bacaan Al-Quran, ialah mengatur mengatur waktu kita dengan baik, ya. Kalau orang-orang tua dulu kita itu, mereka itu rata-rata menjaga kebiasaan membaca Al-Quran itu biasanya setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib. Hampir rumah-rumah pada saat itu, di waktu-waktu itu selalu terdengar suara bacaan Al-Quran. Nah, intinya kita menyesuaikan dengan waktu yang waktu senggang yang kita miliki ya. Jadi dalam satu hari, meskipun mungkin tidak sampai 1 juz ya, tetap luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Kemudian untuk era generasi Terutama digital digital Ustadz, sekarang ini, ya kita berharap Al-Quran itu tidak sekedar muncul sebagai bacaan. terutama di bulan Ramadan yang Iya, tapi mengharapkan. dia mengantar kita untuk memandu memandu perilaku kita dalam, berhadapan dengan situasi sekarang. Misal, eee, Al-Quran bisa kita jadikan, harus ya, bukan bisa, tapi harus kita Harus jadikan dijadikan sebagai kompas, pedoman ya Ustadz. iya, kompas digital kita. Kalau berbicara digital Ustadz, kan saat ini sudah ada misalnya aplikasi Al-Quran dalam handphone. Nah, apakah tetap Eee, bisa mendapatkan pahala yang, sama ibaratnya jika kita membuka kitab ayat suci Al-Quran? Tetap bisa, tetap akan siapapun yang ingin membaca Al-Quran, tetap ia akan mendapatkan pahala selama ia niatkan untuk beribadah kepada Allah. Tapi lebih dari itu yang kita harapkan adalah nilai-nilainya, yang bisa memandu kita dalam era digital. Misal, Al-Quran mengajar kita untuk selalu bersikap hati-hati dan tabayyun terhadap berita-berita hoaks dalam bermedsos. Ya, Anda Medsos harus berusaha menjadikan Al-Quran itu sebagai pemandu untuk menghindari betul yang namanya penyebaran hoaks. hoaks. Jadi memang, Al-Quran ini sangat relevansi sampai, sampai zaman kapan pun ya Ustadz. Iya, Nah dan kalau dengan Al-Quran ini Ustadz, kan kita terkadang, terbawa euforia dalam, pembacaannya selama bulan Ramadan. Nah, terus apakah kita bagaimana kita menanamkan niat yang ikhlas Ustadz dalam membacanya? untuk menanamkan niat yang ikhlas, saya yakin setiap muslim bisa menilai dirinya sendiri ya. Kita tidak Dimulai dari mampu diri menilai sendiri ya orang Ustadz? lain kecuali yang nampak secara zahiriyah. Tapi setiap muslim ingin menghayati lebih jauh sebenarnya dia yang lebih mengenal dirinya sendiri. Ketika ia membaca Al-Quran, pasti ia tahu bacaan Al-Quran ini ikhlas karena Allah atau bacaan ini tujuannya untuk pamer. Nah, berbicara tentang Al-Quran Ustadz, kita kembali kepada tema di awal tadi kan kita bahas nuzul Quran. Nah, itu yang terjadi di bulan Ramadan. Nah, apakah memang selama kita ada peringatan-peringatan khusus atau amalan-amalan khusus dalam perayaan turunnya Al-Quran Ustadz? Kalau untuk amalia-amalia khusus dalam waktu turunnya Al-Quran yang kita sebut sebagai malam Lailatul Qadr, jelas di situ ada amalia-amalia khusus ya. Karena di malam itu dengan sebab keberkahan Al-Quran, nilai malam itu mendapatkan kemuliaan yang luar biasa ya. Kalau dalam Al-Quran disebut sebagai eee, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
malam nuzul Quran yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang nilainya khairun, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 1000 bulan. bulan. Saya pernah mendapatkan penjelasan dari Pak Quraish Shihab. Beliau mengatakan kata kata alfun di masa Rasulullah itu adalah angka yang paling tinggi ya, angka tak ternilai. Jadi boleh jadi dalam hitungan-hitungan Tidak bisa tidak, dihitung. iya, dia bermakna tak terhingga, begitu mulianya malam itu. Nah, karena kita mendapatkan penjelasan langsung dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi tentang keutamaan malam Lailatul Qadar ini, maka tentu sangat disayangkan kalau malam itu kita lewati begitu saja. Harus betul-betul diisi dengan kebaikan, harus betul-betul diisi dengan ibadah, harus betul-betul diisi dengan amal soleh ya, Ya, Ustaz. apapun bentuknya. Berbicara malam Lailatul Qadar, Ustaz, beberapa pendapat kan menyebutkan bahwa nuzulul Quran ini terjadi pada malam 17 Ramadan dan Lailatul Qadar ini 10 malam terakhir Ramadan. Nah, bagaimana sebenarnya pendapat hubungan dari kedua peristiwa istimewa ini, Ustaz? Oke, malam nuzulul Quran ini terkait dengan pendapat-pendapat tadi sebenarnya itu disandarkan pada riwayat-riwayat ya, pada riwayat-riwayat hadis. Di satu sisi ada riwayat mengatakan bahwa ia turun pertama kali turun pada malam 17 17 Ramadan. Ramadan. Itu yang umum diperpegangi oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah ya. Ya, Ustaz. Meskipun sebenarnya tidak semua ulama berpendapat seperti itu. Ya, tidak semua berpendapat seperti itu. Tapi malam-malam Lailatul Qadar itu dalam riwayat-riwayat justru disebutkan bahwa ia hadir dalam salah satu malam-malam ganjil Ya, Ustaz. yang ada di dalam Bulan eee, Ramadan. 10 terakhir bulan suci Ramadan. Ramadan. Eee, iya, secara sepintas memang agak Ya, seolah-olah melenceng ya ya, Ustaz. antara riwayat yang satu dengan riwayat yang lain. Tapi ingin saya tegaskan bahwa malam 17 Ramadan itu kalau dalam versi Ahlus Sunnah itu ditandai dengan bi'tsah. Jadi begitu Al-Quran turun kepada Nabi, disitulah Nabi Muhammad di usia 40 tahun, 40 tahun. ia dilantik secara resmi menjadi seorang Nabi. Nabi dan Rasul, dan di malam itu pula ia menerima Al-Quran, dimulai menerima Al-Quran secara berangsur-angsur selama 23 23 tahun. tahun. Jadi intinya ini persoalan riwayat ya, riwayat. Ada riwayat mengatakan dia hadir dalam 17 17 Ramadan, tapi dalam riwayat-riwayat yang lain justru menyebutkan malam malam Lailatul Qadar itu Ustaz ada di pada di 10 10 malam terakhir terakhir. Ramadan. Nah, artinya memang itu kembali kepada riwayat-riwayat dan pendapat dari ulama-ulama yang tentu tidak bisa diperdebatkan karena memang adanya penafsiran. Iya, itulah keragaman penafsiran, dan intinya selama kita menghidupkan Ramadan sebulan penuh dan semakin memperketat Ramadan itu di akhir-akhir, insyaallah meskipun kita melewati tanpa sadar kalau ini malam Lailatul Lailatul Qadar. Qadar, insyaallah kalau Anda beramal saleh di malam itu, nilai kebaikannya khairum min alfi syahr. Tidak bisa tidak terhingga. Ya, meskipun itu menjadi rahasia bagi kita, tidak kita ketahui mana, tapi selalu berusaha dengan ketat menjaga setiap malam-malam itu selama Ramadan penuh. Insyaallah tanpa kita ketahui bahwa yang kita lewati malam ini adalah malam Lailatul Qadar, selama yang kita perbuat di malam itu adalah kebaikan, kebaikan itu akan bernilai
khairum min alfi syahr. Masya Allah. Kemudian apa pesan Ustadz agar Al-Quran ini benar-benar hadir dalam hidup kita, tidak hanya selama bulan Ramadan? Bagaimana cara kita memfungsikan Al-Quran itu menjadi hudan ya, menjadi petunjuk. Ya, tidak hanya Salah sa sebagai sa bacaan. iya, salah satunya itu tadi yang pertama, sebagai kompas kehidupan dalam dunia digital, kemudian yang kedua, dia adalah pemberi identitas bagi diri kita, kemudian yang ketiga dia adalah, eee, petunjuk untuk menjadikan umat Islam itu sebagai umat yang, manusia-manusia yang rahmatan lil alamin. Detailnya seperti ini. Jadi kompas kehidupan, misal dia menjadi nilai yang memberi arahan kepada kita, utamakan tabayun, jangan biasakan sebar hoaks, Ya. ya. Kemudian Al-Quran memberi nilai kepada kita pelajaran, jangan menyebar keburukan. Kalau bermedsos, jangan suka menyebar keburukan, memposting hal-hal yang tidak baik. Dan tidak mencari tahu kebenarannya terutama. Iya. Kemudian kalau berkenaan dengan membangun identitas identitas diri, Al-Quran memberikan penegasan kepada kita. Kuntum khaira ummah. Kalian itu adalah umat yang paling terbaik. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Maka, Al-Quran memberikan penegasan. Kalian itu umat yang terbaik. Khaira ummah. Selama syaratnya Anda penuhi. Apa syaratnya? Anda tampil sebagai ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang Anda lakukan adalah menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Kemudian yang ketiga, dia memberi petunjuk kepada kita untuk menjadi manusia-manusia yang rahmatan lil alamin. Manusia dalam Al-Quran itu disebut sebagai khalifah. Khalifah itu adalah wakil Tuhannya di muka bumi. Artinya, ia secara tidak langsung berpesan kepada kita bahwa kita dituntut untuk menjaga alam semesta, menjaga keseimbangan. Jangan hanya menjadikan alam semesta itu sebagai objek, tetapi Anda harus juga menjaga keseimbangan yang ada di dalamnya. Jadi banyak hal yang terkait dengan Al-Quran itu, yang pesan-pesan yang ajaran-ajaran yang ada di dalamnya itu menjadi ajaran yang bisa kita aktualkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena bagi setiap muslim, kita meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang salihun likulli makanin wa zaman. Jadi pesan Al-Quran sebagai kitab hidayah, kitab rujukan umat Islam, dimanapun dan kapanpun, dia akan tetap menjadi sesuatu yang aktual selama ia bisa dihidupkan, tidak hanya berhenti di bacaan. Di dalam bacaan, dalam ayat-ayat qauliyah maupun dalam ayat-ayat kauniyahnya Tuhan, di situ kita bisa menghidupkan nilai-nilai Al-Quran jika kita menggunakan hati dan akal kita dengan sebaik-baiknya. Jadi memang walaupun berkembangnya ilmu yang semakin pesat sekarang, teknologi digital, tetap Ustadz ya, pedoman yang paling utama adalah Al-Quran. Iya, bisa mengantar kita untuk tidak tidak menjadi manusia-manusia yang terbawa arus ya, tetap dengan identitas keislaman kita. Nah itu dia perbincangan kita mengenai malam yang istimewa, yaitu malam Nuzulul Quran. Terakhir Ustadz, mungkin ada penutup atau closing statement dari Ustadz kepada para penonton. Ya, Al-Quran itu adalah di samping sebagai kitab hidayah, petunjuk bagi manusia, dia juga berfungsi sebagai syifa, berfungsi sebagai obat, kemudian berfungsi sebagai
pembeda Al-Furqan. Karena itu orang yang selalu mengakrabkan diri pada Al-Quran, insya Allah di dalam kehidupannya dia tidak akan tersesat karena memiliki kompas kehidupan. Kemudian yang kedua, ketika ia mendapatkan cobaan hidup, ada obat Al-Quran, dari resep Al-Quran yang mengantar dia untuk menjadi manusia-manusia sehat ya secara rohaniah. Al-Quran menyebutkan, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Al-Quran memberi resep untuk mendapatkan kehidupan yang aman, damai. Hal yang harus kita hidupkan dalam diri itu adalah zikrullah. Kemudian dia sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, dan tidak ada wilayah abu-abu di antara Al-Quran dengan yang manusia. batil. Ya, dia adalah petunjuk yang aktual ya, selama kita mau membaca dan mentadabburi Al-Quran. Masya Allah, sahabat kalam, luar biasa pembahasan dan ilmu yang kita dapatkan hari ini tentunya. Dan dari kajian ini kita belajar bahwa malam Nuzulul Quran bukan sekedar peringatan sejarah, tetapi momentum untuk kembali mendekatkan diri kita, hati kita kepada Al-Quran, dan memahami isinya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itulah dia tadi perbincangan kita hari ini. Terima kasih kami ucapkan Ustadz atas waktu dan juga ilmu yang bermanfaat hari ini. Nah, semoga Ramadan ini menjadi awal perubahan diri kita menuju pribadi yang lebih baik lagi. Dan terima kasih juga kepada sahabat kalam yang telah menyimak kajian kita hari ini sampai akhir. Jangan lupa saksikan terus kajian Islam spesial bulan Ramadan. Saya Arfa Yunita pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.